Aksi unjuk rasa digelar warga usai DPRD Pati menolak pemakzulan Bupati Pati Jumat 31 Oktober lalu. Warga marah dan mempertanyakan alasan dari keputusan DPRD ini. Sebelumnya, rapat paripurna pemakzulan Bupati Sudewo berjalan anti klimaks. Setelah berjalan lebih dari 4 jam, DPRD Pati memutuskan Sudewo tetap menjabat sebagai bupati. Dari 6 fraksi yang hadir, hanya PDI Perjuangan yang setuju Sudewo diberhentikan. Meski tetap menjabat, Sudewo harus memperbaiki kinerjanya. Pemerintahannya pun akan diawasi ketat. Keputusan DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat adalah tidak ada berupa keputusan rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati. Sementara itu, pasca gagal dimakzulkan, Sudewo berjanji akan berbenah dan mendengarkan masukan warga Pati. Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Siapa yang akan melakukan perubahan yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi karena menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga. Ia mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Tidak hanya itu, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, jajaran Menteri Prabowo ramai-ramai bikin saluran lapor Pak Menteri. Sementara itu Presiden Prabowo bagikan cara Indonesia capai swasembada pangan dengan menggunakan AI dan teknologi terkini. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Arlista Hadi, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Ramai-ramai lapor Pak Menteri, sejumlah kanal pengaduan dibuka untuk menerima laporan masyarakat. Mulai dari masalah pupuk di kalangan petani, pegawai pemerintahan nakal, hingga pencemaran lingkungan hidup. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp bernama Lapor Pak Amran. Saluran pengaduan ini dibuka untuk menerima laporan petani terkait masalah krusial di sektor pertanian. Layanan ditangani langsung oleh Menteri Pertanian bersama tim pengawasan Kementan. Petani bisa langsung menyampaikan di nomor WhatsApp 0823 1110 9390. Pengaduan yang akan ditangani diantaranya terkait kelangkaan atau penyelewengan pupuk, dugaan praktik mafia dan korupsi, kemudian masalah traktor dan alat pertanian, penipuan jual beli alat pertanian, pupuk palsu, dan segala bentuk penyimpangan yang merugikan petani. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa lebih dulu meluncurkan kanal pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Tujuannya untuk menindaklanjuti aduan terkait layanan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, serta dugaan perilaku pegawai yang tidak profesional. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email agar dapat segera ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq juga membuka layanan pengaduan terkait lingkungan hidup melalui aplikasi WhatsApp dan website resmi Kementerian Lingkungan Hidup. Masyarakat bisa mengadukan masalah pencemaran, limbah, atau pelanggaran hukum lingkungan. Semoga saja layanan pengaduan ini bukan hanya formalitas semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan cepat dan juga tepat. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan produksi pertaniannya, salah satunya dengan menggunakan artificial intelligence untuk mencapai swasembada pangan. Dalam gelaran acara yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah target pemerintahannya di Indonesia. Pengentasan kemiskinan hingga swasembada pangan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. Salah satunya dengan penggunaan AI dan teknologi tinggi di bidang pertanian. We are using AI in agriculture to have a precise and modern agriculture techniques, and this has made us self-sufficient in rice and corn production in 1 year. Our target was 4 years self-sufficiency, but the use of high-tech precision farming and AI has enabled us to increase our production to the highest level in the history of independent Indonesia. Dalam acara ini, Presiden Prabowo juga bertemu dengan sejumlah kepala negara seperti Presiden Cina Xi Jinping. Tak hanya itu, sejumlah kerjasama antar negara pun berhasil dicapai, salah satunya dengan Selandia Baru. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pendidikan. Salah satunya dengan meminta guru-guru dari Selandia Baru untuk mengajar bahasa Inggris bagi pekerja Indonesia yang mau keluar negeri. Wamenkes Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono ungkap kini masyarakat bisa cek kesehatan gratis kapan saja. Kebijakan ini mengganti kebijakan cek kesehatan gratis yang baru bisa dilakukan pada saat masyarakat berulang tahun. Beri edukasi kepada masyarakat untuk aktif memeriksakan kesehatan dan deteksi dini penyakit. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gibran didampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono. Setelah mendampingi Gibran, Dante mengumumkan kini masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas kapan saja. Tidak terbatas pada momen tertentu seperti ulang tahun. Hingga kini program cek kesehatan gratis sudah mencatat 51 juta orang terdaftar dan 47 juta orang telah diperiksa. Sehingga hal ini mendekati target 50 juta pemeriksaan pada tahun ini. Rencananya pemerintah akan memperluas pelaksanaannya ke sekolah, kantor, komunitas, dan tempat ibadah supaya akses pelayanan semakin merata. Sementara itu, Dante pun menargetkan dalam 5 tahun ke depan, seluruh penduduk Indonesia bisa mendapat layanan cek kesehatan gratis. Pesawat Airbus A400M tiba di Indonesia. Apa saja keunggulannya? Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pemimpin Rakyat.